Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahman. Oke, teman-teman semua, kali ini kita akan belajar Microsoft Excel dan ini pertemuan kita yang keempat ya tentang tutorial Microsoft Excel yang tentu aja kita bahasnya secara basicnya kayak gitu. Oke, lanjutkan di pertemuan ketiga kita akan membahas rumus-rumus atau formulasi yang ada di Microsoft Excel khususnya untuk melakukan perhitungannya ya kayak gitu. Oke, langsung aja. Oke, teman-teman semua, di layar teman-teman ini sudah, sudah saya tampilkan, file Excel-nya, basic Excel 4, nanti saya akan upload juga. Jadi teman-teman bisa download materinya, untuk dipraktikkan di rumah ya. Oke, nah di sini, ini sudah saya buatkan contohnya aja. Jadi kita ada apa namanya, data, di mana data ini adalah laporan penjualan selama semester 1 di tahun 2021. Jadi dari Januari sampai ke bulan Juni. Nah, di sini tuh ada nama salesman dan ada nama produknya. Oke, yang diminta di sini adalah menghitung jumlahnya, terus menghitung rata-rata penjualan paling rendah dan paling tinggi, kayak gitu. Oke, langsung aja, sepertinya udah umum kalau untuk menghitung total itu pakai rumusnya pakai sum, kayak gitu ya. Atau teman-teman pakai shortcut-nya itu ALT plus sama dengan, itu otomatis bisa langsung ngebaca ke atas datanya, langsung dijumlahkan. Kalau untuk rata-rata ya kita juga udah tahu pakainya average, kayak gitu. Terus kalau mau paling rendah itu pakainya min, dan paling tinggi pakainya max ya. Oke, nah ini udah jadi kayak gitu ya. Terus, tapi terkadang gini, kalau di dunia kerja tuh, saya pernah menjadi admin sebelumnya. Nah, jadi admin pernah saya diminta untuk laporan, minta laporan khusus yang bulan Januari aja, kayak gitu. Nah, ketika, saya ingin mencetak kayak gitu ya, laporan bulan Januari saja, ini kan udah kadung udah kita olah kayak gitu, datanya udah ter-summary lah kayak gitu ya. Ada totalnya, ada ininya dan sebagainya. Otomatis kalau kita mau hanya di bulan Januari aja, kita mau pindahkan sheet tersebut di sheet yang baru, atau kita mau hapus yang Juni sampai Februarinya, kayak gitu. Tapi tentu aja ini kan kita butuh butuh effort lebih ya kayak gitu untuk pengolahan data yang seperti itu. Itu nggak baik kayak gitu karena itu akan jadi, menghambat atau lambat sekali kerjanya. Sebenarnya ada cara yang praktis nih teman-teman semua. Ada cara yang praktis, di mana kalau kita filter data ini, kayak gitu ya, kita filter datanya, tadi kan si bos pengennya di bulan Januari aja, terus tampilin data penjualannya aja, total penjualan. Kita kan bisa filter seperti ini ya. Cuma kan kalau kayak gini, dia angkanya, nggak sesuai nih, padahal sebenarnya di Januari itu hanya 1.368 aja nih. 1.368 juta kayak gitu, sedangkan di sini 9.726.357, 034 kayak gitu, itu kan nggak valid. Kalau misalnya kita cetak, kita babak belur nanti, nggak bisa dipertanggungjawabkan angkanya. Oke, nah caranya sendiri ini bisa nih, ketika kita filter, dia otomatis berubah sendiri angkanya. Oke, kita langsung aja, itu namanya subtotal. Oke, kita hapus aja yang ini, kita pakai subtotal. Nah, di subtotal ini kita harus tahu kalau seandainya kita mau menjumlahkan atau kita menggunakan yang, total tadi kan menggunakan rumus sum ya, berarti kita cari aja mana yang, sum kayak gitu. Nah, sum ini nomornya nomor 9 kayak gitu ya. Jadi kita masukin angka 9, klik kayak gitu ya, titik koma, oke di komputer saya ini pakainya titik koma ya untuk, pindah ke fungsi yang lainnya kayak gitu. Kalau teman-teman semua kalau misalkan, komputernya modenya sendiri mode atau mengikuti format, luar negeri kayak gitu ya, biasanya itu pakainya cukup koma aja, nggak perlu titik koma. Oke, terus, referensinya sendiri adalah range yang akan, kita jumlahkan, kayak gitu ya, akan kita subtotal. Oke, kita langsung aja yang average-nya juga sama, pakai subtotal juga. Kita cari average itu, 101, ref-nya kita samain, ini juga kita pakainya yang min itu 5 titik koma, terus ref-nya, nah gitu ya, cukup simpel kan ya, max itu 4. Oke, nah ini udah jadi, kayak gitu ya, terus apa bedanya, tadi kan angkanya masih sama juga, yang bedanya adalah ketika kita proses filterisasinya. Contohnya misalkan menampilkan yang Januari semuanya aja nih, total penjualan rata-rata, paling rendah paling tinggi, oke, tara, kayak gini.
Jadi dia, secara otomatis akan, apa namanya, akan menampilkan sesuai dengan yang kita filter, kayak gitu. Nah, angkanya kan berubah tuh 1368 kayak gitu ya. Terus kalau misalkan kita mau yang Februari tampilin, nah angkanya kan berubah juga, kayak gitu. Nah, itu adalah cara, apa namanya, kalau kita mau nge-print langsung kayak gitu ya, tanpa harus nge-delete-delete kayak gitu. Atau bisa juga pakai pivot table, tapi nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain ya, kayak gitu. Kalau di pivot table lebih enak lagi, jadiin langsung ter-summary, terus kita tinggal filter-filter aja, kayak gitu. Oke, nah berikutnya nih, ini kan tadi udah ya, ini yang, dasarnya banget kayak gitu ya. Ini yang umumnya udah, terus kita ke rumus turunannya nih. Wah, rumus turunan. Oke, tadi kan kita pakai sum kayak gitu ya. Kalau sum dia hanya menjumlahkan di range tertentu aja nih, tanpa ada kondisi khusus. Sedangkan kalau seandainya ada kondisi khusus di halaman teman-teman semua nih, atau di layar teman-teman sudah tampil, ini saya udah buatkan beberapa tabel yang dimana ini kayak diminta untuk, laporan khususnya kayak gitu. Contoh misalkan, diminta oleh bos nih, buatkan laporan total penjualan berdasarkan data salesman, kayak gitu. Jadi data yang sudah kita buat tadi susun, akhirnya kita harus breakdown lagi, pecah lagi. Tapi gimana caranya supaya nggak perlu kita pindahin satu per satu, kayak gitu. Ada rumusnya, yaitu pakai rumus sum, tapi ada tambahannya, pakai if, karena ini udah kaitan dengan logical function-nya ya. Oke, sum. Nah, di sini ada sum if s kayak gitu ya. Ini tuh kayak kayak apa, kayak dalam bahasa Inggris kayak gitu ya. Jadi kalau dia logiknya itu hanya satu aja, contohnya misalkan hanya menghitung, Mister A-nya aja, kayak gitu. Dia menampilkan hanya Mister A-nya aja. Nah, itu tuh pakainya sum if. Oke, lihat dulu ya, di rumus sum if-nya itu kan diminta untuk range-nya dulu nih, range yang akan kita sum, kayak gitu. Oke. Nah, teman-teman semua, ini harus tahu ya, ketika kita melakukan range kayak gitu ya, ini kan nanti rumusnya akan kita tarik, apa, ke bawah ataupun ke kanan di, tabel yang tadi, kayak gitu. Untuk kita nggak perlu lagi buat secara manual satu per satu, kayak gitu. Itu kita harus kunci dulu si range-nya ini atau jaraknya itu atau batasnya itu. Jadi sel-sel yang akan kita kalkulasikan itu kita harus kunci. Oke, ke F4. Nah, itu akan mengunci dia dari D4 sampai D108. Jadi angkanya nggak akan kabur meskipun digeser ke sana kemari, kayak gitu. Terus, di sini kan diminta kriterianya. Oke, sorry, ini ada salah. Jadi yang ini, range-nya sendiri itu range, untuk kriterianya, kayak gitu. Artinya gini, artinya apa namanya, karena kita kan mau mau menjumlahkan yang si Mister A ini atau nama salesman-nya. Jadi kita pakai sum if range-nya itu adalah di si nama ininya ya, range-nya di range si salesman-nya, kayak gitu. Sorry, tadi saya salah, nanti baru yang di sum range-nya itu yang di terakhir. Oke, terus kriterianya, hari ini kita kunci dulu supaya dia nggak kabur kemana-mana. Kriterianya pakai yang ini. Nah, kita ini aja, kita kuncinya adalah di, kolom A-nya saja. Kenapa? Karena dia hanya narik ke bawah, supaya pada saat narik ke bawah, yang si, barisnya ini tetap dia ngikutin sesuai, apa namanya, posisi sel yang kita soroti, kayak gitu. Oke, nanti kita contohnya ya. Terus sum range-nya. Nah, yang saya maksudkan adalah seperti ini. Dilihat ya, kenapa tadi saya hanya mengunci yang A aja, kolom A saja, karena kalau saya kunci empatnya juga, hasilnya akan sama, ini semua nanti, misalkan kayak gini. Nah, ini kalau saya copy paste ke bawah, itu nilainya sama, karena dia mengkalkulasikan sesuai dengan kriteria yang ini aja nih, yang sel yang kita kunci, kayak gitu. Sedangkan kita kan maunya, ngikutin sesuai, apa namanya, isi si data sales-nya itu sendiri atau si value-nya itu. Kalau di Mister B harusnya ngitungnya Mister B juga. Maka dari itu,
ini tuh yang kuncinya adalah di kolom A-nya, karena ketika kita eee, geser ke bawah kayak gitu, nah dia ngikutin. Jadi di baris berikutnya itu atas nama siapa, atau value-nya apa, kayak gitu ya. Oke. Nah, ini adalah sum if. Nah, kalau sum if else, ini tuh kalau dalam bahasa Inggris kayak bentuk jamaknya. Artinya apa? Artinya dia bisa melakukan kalkulasi dengan beberapa karakteristik kriteria, kayak gitu. Jadi fungsinya, atau logical function-nya sendiri, itu bisa lebih dari satu. Kalau tadi kan cuma satu nih, yaitu menampilkan total atas nama si ini, kayak gitu kan. Nah, sekarang kita akan menampilkan atas nama si, salesman dan juga bulannya atau periodenya. Caranya sendiri adalah kita sum in as, itu sudah ada ya, terus sum range-nya kita kunci. Nah, kriteria range satu berarti kriteria, jaraknya juga. Range satunya itu kita pakai yang nama salesnya aja dulu ya. Oke, kita blok, terus kita kunci. Nah, kriteria pertamanya adalah karena kita kriteria range satunya adalah di kolom si nama sales, maka kriteria yang harus dimasukkan adalah si nama salesnya juga. Oke, kita nah, yang berikutnya adalah kriteria range 2. Kita itu mau, menampilkan berdasarkan bulannya, kayak gitu ya. Otomatis yang kriteria range 2-nya kita blok yang bulan. Nah, kita kunci juga, terus kriteria 2, kriteria 2-nya yang di sini. Nah, kalau yang tadi kita kuncinya di kolom A, kalau yang ini kita kuncinya di barisnya, di baris 3, kayak gitu. Kenapa? Karena, di baris yang ketiga ini, karena yang ini kan akan kita geser ke kanan nih kalau yang bulan, kayak gitu ya. Sedangkan kalau yang nama sales kita kan gesernya ke bawah, kayak gitu. Nah, itulah kita harus tahu, mana yang harus kita kunci supaya dia, tetap bisa ngikutin, value-value-nya itu dan, supaya nggak salah alamat ibaratnya. Jadi kalkulasi di Microsoft Excel-nya nggak salah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi tadi kan kalau yang bulan kita kuncinya ada di baris, enaknya kayak gini. Nah, ini akan ngikutin sendiri tuh. Jadi kita bisa blok semua. Gitu. Sepraktis itu ya. Karena ini, sorry. Oke, betul. Tapi ini kurang enak dilihat ya, seperti biasa ya. Kita aja pakai gunting ya. Ininya hilangin aja. Nah, oke ini udah jadi. Kayak itu ini, apa namanya, penjualan kalau ini, sorry, rata-rata ini totalnya pakai sum if. Nah, kalau yang ini kita ngitung rata-rata pun sama ya rumusnya, dari yang awalnya average kita rubah menjadi average if, karena dia kondisinya ada dua kondisi ya. Jadi kondisi di mana dia, akan melakukan rata-rata berdasarkan nama si sales dan juga berdasarkan eee, bulan tersebut, kayak gitu ya. Jadi kalau bulan Januari ya, dia hanya menyampaikan nama si sales ini, rata-rata penjualan di bulan Januari ini berapa, kayak gitu. Dan juga average range-nya. Sales, terus range bulan. Pakai bulan, kunci barisnya. Oke.
Nah, ini rata-ratanya Januari, Februari kayak gitu ya. Ini semester A ini cukup bagus, tapi bagus lagi sih Mister E ya. Rata-rata penjualannya. Ini pun lakukan yang sama ya, seperti itu. Sebenarnya bisa juga di copy paste aja. Oh, sorry. Oke, Pak. Nah, ini kan yang terendah ya. Belakang. Ini masuk ya, kira karena dia logiknya itu sama ya. Pakai if else itu, sorry, if s-nya itu sama if, main if, max if kayak gitu ya. Itu sama aja. Jadi kita cukup replace aja. Kita ganti ininya. Cuma yang mungkin permasalahannya adalah karena kan tadi kita ada yang kita kunci di baris ya. Otomatis kalau kita kunci di baris, dia hanya akan membaca di baris tersebut. Contohnya kan di sini tadi saya copy paste. Ini dia kunci barisnya itu baris di 12 ya. Di B12. Nah, ini kan karena saya kuncinya di B12, otomatis ada 12 terus ketika copy paste. Nah, teman-teman semua sebenarnya sih nggak jadi masalah ya, apa namanya, kalau kalau dia, nama kolomnya itu sama, kayak gitu, itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika nama kolomnya itu berbeda, kayak gitu. Nah, itu akan jadi masalah banget, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau kalau bagusnya adalah ya mau nggak mau dibuat satu persatu, kayak gitu. Tapi ini yang saya sharing di sini, ini cara praktisnya dan supaya cepat aja ya. Ya pakainya copy paste aja. Oke, ya. Terus kalau yang ini sama juga, cuma dia targetnya itu bukan ke nama salesnya, tapi targetnya ke nama produk, kayak gitu. Mereka juga sering ketika pengen tahu menganalisa produk mana yang penjualannya paling besar, kayak gitu ya. Terus rata-rata per bulannya berapa dan lain sebagainya. Nah, ini juga sering ditemukan di dunia kerja. Jadi bisa juga kita masukin lagi rumusnya pakai summary. Nah, teman-teman, tadi kan saya mencontohkannya pakai pakai apa namanya, ngunci range-nya adalah kita blok seperti ini, terus kita pakai F4 untuk ngunci atau kasih tanda dolar kayak gitu, supaya dia nggak kemana-mana kayak gitu ya. Sebenarnya ada metode yang lain adalah ini menurut saya sih lebih lebih apa namanya ya, lebih menjangkau lebih luas kayak gitu. Jadi kita itu nggak lagi mengunci range dari sel yang akan kita kalkulasikan, tapi kita langsung kunci kolomnya. Kunci kolomnya kayak gimana? Kita blok aja nih D, D. Cuma di sini kan nggak bisa nih langsung A dan D, karena di sini ada yang saya merge kayak gitu ya. Otomatis di sini nggak bisa. Nah, kita ketik secara manual aja, langsung D aja. Kunci. Keuntungannya ketika kita pakai D seperti ini, jadi kalau seandainya di apa, sorry ini belum lengkap. Yang ini juga C. Ini kita kunci kolomnya, terus kita range 2-nya di bulan. Jadi kalau yang ini kita nah, setengah bisa bulan itu sorry. Kita kunci juga. Nah, oke,
kriterianya sendiri ini ya, kita kunci di barisnya. Oh, kok ini ada plus 08 plus 09 ini apa sih Pak? Oke, nah teman-teman semua ini nggak usah dihiraukan ya. Jadi kalau di dalam Excel jika memang dia selnya sendiri ternyata value-nya lebih banyak nih isinya kayak gitu. Nah itu secara kalkulasinya dia akan dipersingkat seperti itu. Jadi plus 08 ibaratnya itu kayak nolnya masih ada 8 di belakang kayak gitu. Atau masih ada digit 8 digit lagi di belakangnya kayak gitu. Ketika dibuka kan kelihatan semua. Ini ya. Tinggal di Oke. Oke. Nah, seperti yang tadi saya bilang kalau kita kunci langsung di nama kolomnya, jadi kolom DD range sendiri itu kolom D, kolom C itu ya C keseluruhan, terus AA itu A secara keseluruhan satu kolom. Nah, enaknya adalah ketika misalkan nih ternyata di bulan Januari ada penambahan tuh ya. Itu di Januari ini ada penambahan penjualan kayak gitu. Ya, produk C yang tadinya 24 juta ternyata ada laporan lagi masuk dia itu dapat tambahan 70 juta nih. Wah, lumayan besar nih. Nah, dia itu akan langsung muncul di sini nih. Di produk C 337 juta ya, tadi kan 200 sekian kayak gitu. Seperti itu. Nah, contohnya lagi kalau misalkan kita masukin misal mau penjualan atau mungkin contohnya ada di sini ya. Kalau di sini kan dia masih satu range seperti yang tadi. Jadi kalau mau kelihatan adalah di sini nih. Tadi kan kita batasin di rumusnya itu dari D4 sampai D108 ya. Nah, gimana kalau seandainya ini ada penambahan di sini? Contohnya misalkan ada penambahan di bulan Juni kayak gitu telat laporan kayak gitu ya. Misalkan si ini sendiri ini kita lihat ya. Juni Juni summary-nya Juni itu segini ya. Kita contohnya misalkan di produk A yang bertambah nih. Tambah 24 juta. Oke, ini berubah ya. Kalau kita lagi atau ini semester sudah deh, nah gitu ya. Coba kita lihat di sini 506. Dan nanti yang namanya. Nah, begitu teman-teman semua. Jadi kalau kalau kita kuncinya di kolom itu, jadi kalau ada penambahan lagi di bawah-bawahnya itu akan terkalkulasikan langsung kayak gitu ya. Tapi kalau yang di sini itu enggak. Karena dia akan ngebatasin sampai 108 aja. Seperti itu. Penjualan di sini nggak berubah sama sekali kayak gitu. Karena dia memang membatasi sampai 108 aja untuk yang dijumlahkannya. Oke. Yang lainnya juga sama, jadi teman-teman bisa uh, apa namanya pelajari dan praktik di rumah ya. Yang ini tinggal pakai average aja, average if kayak gitu. Caranya pun sama.
Oke, sorry kayaknya ada yang salah nih masukin bahasanya. Oke, average if, terus average range buat DD aja. Varian satunya pakai yang CC ya kakak. Terus ini kunci yang K, yang kolomnya, terus kita cari-cari pensilnya, itu kita bulan kunci, dan kita targetin ke sini, terus kita kunci yang 10-nya. Yang suka pakai yang accounting ya modenya, terus dihilangkan apa namanya, tanda tanda apa namanya, tanda mata uangnya ya. Nah, ini juga sama, tinggal pakai mail if atau copy aja lah ya, tempat waktu. Kita pakai next if. Oke, seperti itu ya teman-teman semua. Kali ini kita sudah belajar terkait sum if, sum ifs, terus average-nya juga, average yang ada turunannya, min dan max, dan juga belajar subtotal yang di sini ya, supaya dia menghitung secara fleksibel kayak gitu. Oke, baik, mungkin pertemuan dari saya cukup sekian ya. Mohon maaf kalau misalnya memang ada salah kata. Kalau kalian mau request untuk membuat tutorial apa aja, kayak gitu ya, langsung aja ketik di kolom komentar, kayak gitu ya, nanti akan saya coba buatkan tutorial tersebut. Oke, jika memang video ini cukup bermanfaat, jangan lupa langsung di-subscribe, di-like, dan dibagikan ke teman-teman yang lainnya, supaya teman-teman yang lain bisa ikutan belajar juga. Oke, udah berakhir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.